Udah jadi, sepakat. Apanya? Yang kemarin mau ketemuan. Gimana? Sebetulnya saya pengen nyeritain ini tuh dalam keadaan sedih. Cuma saya kan... Tapi muka Anda ceria loh. Iya, saya Jadi, bingung. Kenapa? Saya udah nabokin diri saya sendiri biar nangis. Kagak bisa nangis dari tadi. Saya udah netes air mata, bikin air dupa. Buset deh. Tetap. Semua air 7 rupa semua. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara kemarin, Pak. Kemarin, minggu kemarin kan ada yang ngajak ngomong saya katanya. Iya. Tapi ternyata nggak jadi. Wah. Pasti tuh orang saya tahu kenapa gara-garanya. Kenapa? Karena dia nggak pernah minum susu. Minum susu lagi. Iya. Gue yakin dia karena dia nggak ada punya sumber susu. Oh, nggak ada punya sumber susu? Iya, karena nggak ada sumber susu, dia tidak menghasilkan susu. Jadi dia tidak bisa minum susu. Susu itu menurut Anda bisa bikin pinter nggak? Bisa dong. Nah iya, makanya dia nggak berani ngomong sama Anda karena dia kurang pinter. Iya. Nggak pernah minum susu. Betul. Saya nih minum susu. Aduh, Masya Allah, enak banget. Kita udah disclaimer aja nih. Iya. Kita aja belum nyapa-nyapa yang di depan. Oh iya, siap. Belum opening. Belum opening ya? Ini opening aja belum nih. Kita assalamualaikum dulu, oke? Udah gibahin orang. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. To back. Nah, Di acara ngobel. Ngobrolannya obel. Oke. Ini soal disclaimer kayak tadi. Hah, Saya pengen bahas yang kan tadi yang nggak berani, terus Babang nyudutin ke susu. Jadi Bukan. saya pengen bahasan yang itu nggak, deh. saya tadi kepikiran aja. Anda biasanya gini. Nah, Saya minum lagi ya. iya. Saya kepikiran gini, maksudnya orang intelektual orang, Iya. kepintaran, kecerdasan orang itu pasti dipengaruhi dari sumber makanannya. Betul. Gizinya. Apa yang diasup? Betul, apa yang asupannya dari kecil kalau bisa. Iya. Nah, identik kalau dari kecil pasti kita dari bayi, dari dia lahir. Betul, dari bayi. Kalau dia kurang gizi, pasti dia nggak sehat. Betul, nggak sehat dia. Kembali lagi, awal muasalnya bayi lahir pasti dari mana? Susu kan? Dari susu. Dia Mau pertama kali minum susu. Susu pasti minum karena Iya. belum tentu makan. Nggak mungkin dia makan punya gigi. cheeseburger kan? Set lahir, Ma, minta cheeseburger gitu. Iya, benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau Nasi nggak, padang nasi nggak padang. mungkin. Nggak Pasti dia mungkin. nyusu. Nyusu. Nah, makanya saya bilang kalau orang yang tidak bisa ngomong, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa, kemungkinan dulunya kecilnya tuh gizinya kurang Betul. karena dia tidak minum susu. Betul, karena kita memang harus mementingkan susu di atas segalanya. Wah. Tapi Makanan. tapi saya mungkin gini, zaman Anda sama zaman saya beda. Ya, zaman saya dulu susu itu yang saya tahu cuman susu kental manis maksudnya. Iya. Betul, bentar. Susu kental manis. Susu kental manis. Susu kental manis itu kan adalah merek yang ternama ya. Iya. Gitu. Susu itu dulu tuh bagi saya itu masukin kasih air di gelas itu masukin susu air anget dulu tuh minum. Kalau enggak dulu dijadikan kayak di roti dijadikan kayak selai. Oh iya. Jadi saya makannya begitu. Saya pikir itu gizi udah paling bagus tuh. Susu kental manis. Iya, setelah saya minum ASI kan. Iya. Setelah saya minum ASI, saya SD, SMP, SMA udah ngerasain tuh namanya susu kental manis kan. Tuh, betul. Nah, begitu saya sudah menikah, ternyata saya baru ketemu yang ternyata yang lebih bergizi dan lebih baik dari susu kental manis. Apa itu susu itu? Susu kenyal manis. Wah. Kenapa Anda begitu? Wahnya agak-agak gimana bergairah? Jadi membayangkan gitu. Susu. Bentar. Ya. Membayangkan. Saya udah dapat. Iya, susu kenyal manis. Ternyata itu di samping menyehatkan, menggairahkan, Mas. Wah. Gitu. Tapi harganya kompetitif nggak? Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, Iya. gitu. Saya kan dulu dulu susu kental manis itu kan relatif lah harganya cuma beda merek. Begitu saya dapetin susu kenyal manis, itu kan harganya tergantung dari Anda pertama kalinya. Betul. Bukan membeli ya, mendapatkannya. Gitu. Nah, filosofi susu kental manis dan susu kenyal manis ini beda. Oh beda. Karena bagi saya susu kental manis itu cuma mikirin enak doang. Yang mana? Susu kental manis enak. Yang penting enak. Yang penting enak doang. Jadi kental manis itu yang penting enak. Iya. Tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan, tidak menikmati. Oh, nggak nikmat ternyata. Nggak nikmat. Karena enak doang. Enak doang. Jadi bergeser tuh ala. Oh iya. Dari susu kental manis ke susu kenyal manis semuanya. Karena nggak cuma enak Karena doang. cuma enak doang. Nggak nikmat. Gak nikmat.
berarti ini ada lagi nih susu yang bisa bikin enak dan bisa bikin nikmat ya. Pasti ada. Ya susu kenyal manis Susu itu kenyal manis itu. jawabannya. Susu kenyal manis itu berarti mahal ya Mas ya? Mahal. Kalau menurut Anda gimana Mas? Susu kenyal manis itu tergantung, Pak. Dia kalau legal mahal. Kalau ilegal murah mungkin. Kesono lagi Karena ya. nggak pakai sistem persurat-persuratan. Ya. Entar dulu. Emang kalau beli susu kenyal manis pakai surat? Ada yang surat. Oh iya. kan? Oke guys ya, paham nih guys. Kita ngomongnya. Nah, Kalau yang legal tuh ada surat izinnya. Bener dong. surat ya. Ada tanda tangan juga ya? Ada resmi. tanda tangan. Semacam kayak perjanjian kontrak. Iya. Baru sih dari kita- badan terkait. Oh, badan terkait. Nggak gini, Pak. Kalau Iya, yang iya, legal, iya. yang Iya, iya. legal, susu kenyal manis pasti badannya terkait. Gitu. Bener dong. Itu badan terkait itu berarti sumbernya juga di situ ya? Sumbernya. sebetulnya? Oh iya. Jadi Ka- satu paket. Karena badan sudah terkait, Terkait. susu kenyal manis siap dinikmati. Wow. Gitu kan? Tapi kalau ilegal tidak ada surat menyurat. Dan belum tentu bisa menghasilkan susu ya. Belum tentu. Cuman hanya nah, saya jadi Anda membayangkan sesuatu yang luar biasa kan? hanya cuma bisa memproduksi, tidak bisa menghasilkan. Karena susu Memproduksi itu kan berusaha untuk misalkan saya pengen yang tadi bilang tidak resmi. Saya hanya bisa menyusu doang. Tadi bisa mengeluarkan susunya gitu. Iya, Gitu kan. makanya sekarang susu kental manis itu sekarang udah nggak jadi susu, Pak. Kental manis aja. Creamer manis. Gitu. Oh, bilangnya creamer manis. Berarti kita Creamer selama manis. Sekian tahun ini kita dibodohi ya. Iya. Bohongin sama Ternyata susu kita itu. dibodohi, ternyata susu kental manis itu nggak ada susunya. Sama sekali. Nggak ada. Cuman manis Dikit dan kental doang. Iya. Manis dan kental. Manis dan kental doang. Dan kental manis itu cuma dan manis dan kental. Oh, manis dan kental. Iya. Dan belum tentu bergizi lagi. Belum tentu bergizi. Dia cuma mementingkan enaknya doang. Enaknya doang, nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmat. Tidak ada gizinya. Nggak ada tidak ada gizinya. tidak ada bermanfaatnya dalam Tidak arti ada buat bermanfaat. pertumbuhan gitu ya. Nggak ada, Pak. Jadi orang yang dibilang, "Wah, minumlah susu kental manis, Anda akan bergizi." Bohong Nggak ya? ada. Oh, nggak Ternyata ada. kental dan manis itu, kalaupun bertumbuh itu cuma kamuflase. Oh, berarti tergantung dari orangnya lagi ya. Orangnya lah. Iya. Benar kan? Paham saya. Jadi dari itulah susu kental manis itu sudah nggak dijadiin susu. Kalau Anda selama Anda lahir sampai Anda saat ini Anda butuh susu nggak? Butuh loh. Wah, buat Butuh apa? Anda kan sudah segini, udah sehat. Tenang, Pak. Susu itu nggak cuma nikmat, sehat, dan ini bergizi. Bergizi ya? Kalau saya minumnya susu yang protein tinggi. Wow, contohnya? Contohnya adalah susu whey protein. Oh, saya kan. iya. Susu whey protein. Berat Saya itu susu berat. bubuk. Susu yang sudah diolah, dijadikan bubuk Iya. untuk buat badan Buat ya, kesehatan badan, ya, tenaga. whey protein namanya. Iya Oh kan, iya. tenaga, ya kan? Buat orang-orang gym lah pokoknya gitu Iya. ya. Oh iya. Tapi saya juga dibandingkan susu bubuk, saya lebih suka sama susu yang cair, UHT. Walaupun sekarang susu UHT itu adalah susu yang paling murah, Pak, dinikmati. Kenapa bisa bilang murah? Karena harganya cuma ribuan. Tapi kan maaf nih, saya Iya. mau nanya lagi nih. Iya, oke. UHT kan, UHT itu anggapannya susu cair. Cair. Tapi kita kan karena saya berpikir gini, karena dia murah, karena tidak langsung dari sumbernya. Mungkin Iya. kalau ada sumbernya mahal kita. Benar, Betul ya? benar. Karena Kalau dari sumbernya itu harusnya lebih murah dong. Iya. Segala sesuatu, misalkan saya beli laptop nih. Hmm. Saya beli laptop, ngapain saya beli ke reseller atau ke Iya. agent, ke dealer, distributor, kan banyak tangkatan. Harusnya langsung dari sumbernya. Betul. Lebih murah. Tapi kenapa susu kalau giliran susu beli ke sumbernya malah lebih mahal? Itu masalahnya. Masalahnya Ternyata ada susu yang diperjualbelikan per liter. Per liter. Ada yang per mililiter. Oh. Ada yang menjanjikan literan, ternyata kosong. Oh, bisa begitu? Iya, kayak UHT kan dijualnya per UHT liter. per kan? liter, Per liter. Kan? Saya dari tadi minum susu lumayan enak nih susunya. Iya. Hmm. Ntar saya nanyain tuh susu rasa apa. Oke. Nih, per liter. Ya. kan? Ada yang dijual per mililiter. Ya. Ya kan? Ah. Susu ASI per mililiter. Oh, kita bicara ASI nih. Iya, ASI kan? ASI kan dijual per mililiter, nggak mungkin seliter dong. Oh iya, Cak.
Gimana Susu- cara bu ini? Bener. Oh iya. Per mililiter. Per mililiter. Oke. Ada yang dijual susu yang dijanjikan tuh ada susunya, ternyata nggak ada. Gitu. Contohnya? Ternyata ya susu-susu yang dijual di masyarakat. Oh. Via online. Via online itu. Itu ternyata nggak ada susunya. Tapi sumbernya ada. Ada sumbernya. Oh, jadi cuma menikmati sumbernya aja, Mas. Iya, ya kan? Oh, kita jadi berpikirnya gini. Oh, jadi gini. Sebetulnya kalau lihat dari satu sisi lain, ya sisi lain nih kita di luar susu. Kalau susu dibeli dari sumbernya jauh lebih mahal dibandingkan susu sudah dalam kemasan atau dari banyak pihak ya. Tapi kalau barang lain selain susu, justru malah dari sumbernya harusnya lebih murah harganya. Lebih murah. Dibanding kita dari langsung ke reseller atau itu lewat agen-agennya gitu. Betul. Oh, luar biasa ya. Tolong bedanya nih kayak gini ya, guys. Karena kemasan, Pak. Oh, kemasan. Kemasan itu penting. Tapi logikanya gini, kemasan itu kan diproduksi. Harusnya dia tetap lebih mahal. Enggak, Pak. Kalau sumbernya kan dia nggak pakai diproduksi, langsung aja ambil dari sumbernya kan langsung keluar susunya. Ada, Pak. Nggak cuma susu, Pak. Nah, Susu itu kalau dikasih kemasan lebih mahal. iya kenapa? Ada juga selain susu yang kalau nggak dikasih kemas, itu jatuh harganya, bahkan nggak berharga. Ada. Kalau nggak dikemas ya? Nggak dikemas. Oh, susu basi. Bukan. Oh, apa? Itu telur, Pak. Oh, telur. Nih, Ya, contohnya gimana? contoh Bapak. Pak, beli telur, nggak usah pakai kemasan. Di tangan. Udah nggak ada harganya. Oh iya. Bener. Ya, barang yang kalau nggak ada kemasannya harganya murah gitu. Nggak ada harga. Ya kalau susu juga kalau nggak pakai kemasan gimana ceritanya, Mas? Ya, masa ditampung begini habis? Enggak, Pak. Nggak ditampung. Jadi tampungnya kan pakai tempat, wadah. Oh, pakai wadah. Ya, iya itu kan kemasan. Iya. Cuman mungkin kemasannya nggak rapi gitu Nggak maksudnya. rapi. Oh iya Nggak Pak. higienis. Nggak higienis. Makanya kan susu itu harus dibungkus yang rapi supaya higienis. Nah sekarang saya tanya lagi, kalau Anda bicara susu sebagai higienis apa enggak? Kan sekarang banyak susu-susu itu yang di blend, dicampur biar rasanya mungkin nggak hanya Buah. susu monoton doang, Mungkin misalkan ditambah buah. buah atau rasa-rasa gitu. Iya. Kalau Anda susu yang enak menurut Anda apa susu dalam bentuk rasa apa dalam pakai buah? Kalau Dalam saya buah ya? sih, kalau saya ngomong susu dan buah, saya lebih suka susu melon. Susu Melon. Kenapa susu melon? Saya suka susu dalam bentuk melon. Gitu. Susu Ini susu cair. Susu cair. Melon. Untuk melon. Kan? Itu kemasannya, Mas. Iya. Jadi melon ini Paham. Paham untuk saya. mengkonsumsi Iya, melon iya, itu iya, harus iya. dibelah, Pak. Bener dong? Nggak mungkin mengkonsumsi melon langsung dikupas dari Dibuka bulat. lah, intinya dibuka. Pasti dibelah dua dulu, Pak. Dibelah dua. Melon itu dibelah dua. Belah. Sat. Nah, Jadi satu sisinya datar, satu sisinya melengkung. melengkung. Bener dong? Jadi kalau misalkan bulat berarti setengah lingkaran dong. Setengah kalau lingkaran. Nah, itulah susu yang baik kalau dicampur melon. Oh. Nggak bisa susu itu dicampur melon yang bulat gitu. Nggak mungkin melon dikurupat gitu. Iya. Sama melon nih satu buah. Nggak bisa. Iya. bisa. Itu prosesnya namanya. Proses, Oh, ya kan? dan tapi kan tadi saya pikir itu susu dalam bentuk melon. Iya. Itu satu paket, Mas. Susu bentuknya melon. Iya. Jadi ukuran buah melon menghasilkan susu, saya pikir gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap ya? Nggak bisa. Oh, Atau iya. kita pengen lebih gini. Dari susu, makan melon. Nah, Bisa. ya. Jadi minum Minum susu, susu, makan melon. Minum Nggak susu, enak tapi makan tetap melon. enak ya. Iya. Itu Enakan susu dalam bentuk melon ya. betul. Karena Lebih nikmat ya. karena ketika susu dan dicampur melon, jadinya susu melon kan? Iya. Iya dong. Kalau Bapak susu apa? Itu kan Anda bicara dari kemasan. Iya. Kalau saya pikir tadi saya susu rasa melon kayak saya nih, saya minum susu rasa keju atau susu rasa pisang. Nah, ini kalau ngomongin susu rasa keju, ini susu ketemu susu. Sebetulnya iya. Gitu. Karena keju berasal dari susu. Bukan dari buah. Iya. Bener, Pak. Pertemuan dua susu itu adalah kenikmatan, Pak. Ini kan Bapak susu nih, Susu. ketemu sama susu yang dijadiin keju. Ya, Dicampur kan? Campur. Nikmat kan? nikmat sih emang. Kalau susu cuma susu satu doang, nggak nikmat, Pak.
Tapi kalau susu campur pisang bukannya nikmat juga? Enggak juga, Pak. Oh, Asal enggak. susunya 2. Oh, tetap susunya harus 2. Susunya harus 2. Kalau susu Perbandingannya. perbandingannya. Iya. Kalau susunya cuma 1 sama pisangnya 1, nggak balance. Jadi rasanya agak kepisang-pisangan. Oh iya. Lebih kuat di pisang. Lebih kuat pisang. Tapi kalau susunya 2 Iya. plus sama pisang, tetap baru matching ya. Baru Match matching, gitu. jadi susu iya. rasa pisang. Ketemu rasanya di situ Iya, ya. kan? Karena kenikmatan susu sebetulnya adalah ketika susu dan susu itu bertemu. Ini susu, Bapak. Iya. Iya kan? Ini susu. Susu, Ketemu keju. ketemu keju. Yang asalnya susu. Susu juga. Jadi nikmat kan? Nikmat karena susu plus keju. Iyalah. Nah, begitu juga pisang gitu ya. Heeh. Kalau cuma susu sama pisang doang nggak nikmat. Iya. Jadi harusnya susu, pisang. Betul. Oh iya. Jadi Karena susunya su- 2, pisangnya 1. Iya. Karena iya. su itu adalah ketemu su itu adalah menjadi susu kan. Oh, Nggak bisa 2. su. Iya, kadang-kadang juga orang bilang susu watu gitu nggak bagus. Gimana susu 2 harusnya. Susu kita suka pusing begitu. Bridgingnya begini nih. Iya, Susu ya susu. kan? Kita pernah dengar sesuatu tuh dari orang. Enggak bagus saya bilang. Mendingan susu 2. Kalau sesuatu tuh nggak bagus ya. Benar. Ganjilnya itu kalau untuk urusan susu saya tidak sependapat. Kalau ada yang orang bilang, "Oh, Tuhan itu suka dengan yang ganjil-ganjil." Iya. Tapi kalau kecuali susu, saya tetap harus 2. Saya genap. Karena genap. Nggak mau saya nggak kayak kurang menarik lah kalau susu itu. Bapak ternyata mau susu 2. 2. Wah, gila. Nggak puas gitu. Maksudnya nggak puas aja. Kalau 1 nggak cukup. Nggak cukup saya. Waduh. Walaupun misalkan susunya banyak atau susunya besar gitu. Iya. Tapi kalau 1 saya nggak suka. Benar, Pak. Anda setuju kan? Setuju saya. Mendingan susunya 2 gitu Iya. kan, walaupun kecil-kecil jadi bisa balance kan kayak gitu. Benar. Makanya sekarang Pak Uya di sini mengklarifikasi dia pengennya 2, Pak. 2. Jadi susu itu pengennya 2. 2, iya. Jadi untuk sang istri Pak Uya, mohonlah dimengerti nih. Oh, iya. Pak Uya ternyata pengen yang kedua juga. Wah, nggak ke sono juga. Bukan. Pokoknya kita bicaranya susu. Oh, susu. Pokoknya susunya harus 2 aja. Iyalah. Iya, gitu. Susunya. Mm-mm. Susunya bukannya yang Yang itunya. iya. Heeh, yang susu punya nih. Susu kan? Iya, punya susu. Bukan juga yang punya susu. Bukan yang punya susu. Ternyata susunya kan. Iya, karena kan saya kan sama seperti Anda, saya sampai hari gini aja tetap suka susu saya. Iya. Tetap saya sampai Gue yang bingung cuma 1, Pak. Ah. Gue bingung 1. Kenapa coklat itu? Nah, Ini coklat nih. susu dalam warnanya coklat. Iya, ini kan kontras Enggak, warnanya. Entar dulu, susu warnanya coklat apa susu rasa coklat? Susu warnanya coklat, Ya. sama susu rasanya coklat atau susu berasal dari coklat. Nah, ini bingung nih kita. Susu berasal dari coklat. Susu kan susu, coklat. Enggak, jadi gini, Pak. Nah, gimana? Susu warna coklat Ya, kan belum tentu rasanya coklat. betul. Belum tentu berasal dari coklat. Betul. Ya kan? Betul. Tapi siapa tahu susu itu berasal dari sapi yang putih. Betul. Iya kan? Ya. Ternyata susu sapi itu cuma berasal dari susu yang memiliki penghasil menyusui. Gak ada yang coklat. Entar dulu. Gimana? Gini, Pak. Ini menarik. Susu yang warnanya coklat, susu yang rasanya coklat, sama yang susu yang berasal dari coklat. Ini 3 nih ya. 3, Pak. Susu warnanya coklat. Warna coklat, Susu susu yang- rasa coklat, Rasa coklat. ya, sama susu berasal dari coklat. Ini kan 3 sumber dan 3 proses. Iya, Pak. Ini Nah, kan terus? 3 definisi yang berbeda. Ya, betul. Yang jadi masalahnya adalah ketika ini sesuai umur, Pak. Sesuai umur. Kalau susu warna coklat, Ya. bisa aja anak kecil yang balita dibohongin. Segmen pasarnya. Dibohongin. Dibohongin. Jadi tinggal nyusu, ternyata bukan susu rasa coklat, susu biasa. Iya. Iya kan, cuma yang diwarna-warnain. Diwarna-warnain berarti. Susu rasa coklat ini adalah Memang susu lah. yang dibuat buat anak-anak. Itu khusus buat anak-anak karena Iya. berpikirnya coklat itu tuh manis Iya. gitu. Kalau susu hambar. Soalnya gitu. kan yang terkenal susu coklat kan yang merek yang depan yang ono dah. Yang depan MI belakang LO. Oh iya itu doang Ya, iya. itu terkenal tuh rasa coklat, tapi buat anak-anak. Depannya MI, belakangnya LO ya. Iya. Itu inisial ya? Iya. Oh iya. Itu Jadi inisial. mengerti lah gitu. Iya. Nah, ini yang ketiga nih, susu yang berasal dari coklat. Ah, Ini orang dewasa yang bisa, yang suka. susu berasal dari coklat. Coklat. Ini saya berpikirnya gini, kalau coklat itu sebujuk-bujuk seumur-umur nggak bisa menghasilkan susu. Bisa, Pak. Gimana ceritanya? Saya salah satu orang yang beranggapan siapa bilang susu Ah. itu bukan berasal dari coklat. Tunjukin coba.
Kita tunjukin. Gimana? Ada makhluk yang berwarna coklat. Ya. Mamalia. Ya. Dan dia menghasilkan susu. Itu Iya kan berarti kan namanya. Hah? Berarti Warnanya berasal Iya. dari coklat. Iya. Iya. Berarti kan namanya. Bukan. Warnanya. Iya, nama warna itu. Oh iya. Bukan buah coklat menurut saya, buah coklat. Iklan dulu, iklan. Kita ngomongin yang coklat lagi. Ya coklat itu. Susu berasal dari coklat. Saya nggak ngomong buah coklat kan. Oh, Benar paham dong. saya. Ya. Ya. Berarti ini coklat ini bukan berarti buah coklat menghasilkan susu. Buah si coklat. Si coklat menghasilkan buah. Dari buah menghasilkan susu. Bener dong. Oh, bentuknya. Bentuk dan warnanya coklat. Warnanya coklat. Tapi kan belum tentu coklat kan. Ya kan? Oh iya. Dari coklat itu menghasilkan susu. Itu sebetulnya gen ya. Gen. Tetap dia menghasilkan susu. Betul. Karena mamalia itu pada dasarnya akan menghasilkan susu. Pokoknya semua mamalia sebetulnya kodratnya pasti menghasilkan susu. Iya, karena mamalia. Kalau Mama Rika sama Mama Rini Mama Rini juga menghasilkan susu. ya, bukan Mamalia doang kan? Iya. Oh iya. Soalnya Mama Leni, Mama siapa tuh ada Juga semua. menghasilkan Mama susu. Vivi, Mama siapa Iya. ya? Nggak mungkin Mama Bambang, Mama siapa kan repot. Tapi mamalia menghasilkan susu, Ya. bukan papalia. Oh iya maksudnya gitu. Papalia kan nggak menghasilkan maaf susu ya. dong. Iya, ntar nama orang, waduh. Iya. Mamalia ya? Iya. Mamalia menghasilkan susu dong. Oh, berarti setiap mama itu pasti menghasilkan susu. Pasti menghasilkan susu. Nggak mungkin papa, ya? Susu itu pasti disukai semua orang. Iya. Nah ini kan yang jadi masalah nih. Apakah semua orang suka susu yang disukai susu dari mamalia maksudnya? Benar. Gua bilang nih, kalau bapak punya temen atau circle bapak bilang, kalau gua mah nggak suka susu, munafik itu orang. Apalagi laki-laki, munafik itu orang. Ya memang itu tadi, karena dia dari kecilnya nggak pernah minum susu, Mas. Iya. Jadi nggak pinter. Iya. Nggak cerdas. Makanya gue bilangin ada orang alergi susu. Wah. Aneh, nggak mungkin lah. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak saya bela-belaan dari kecil itu pernah dia bilang nyebutnya alergi susu sapi. Iya. Cobain saya susu apa namanya itu nyebutnya yang Kambing. bukan susu yang kacang-kacang itu loh, susu Susu yang kedelai. Nggak bisa juga, sampai bela-bela tetap ASI juga. Asin juga. Tetap suka susu harus. Berarti kalau kita ngomongin susu kedelai, Ya. ternyata susu itu juga nggak berasal dari mamalia doang ya? Ya papalia juga bisa ini. Karena Iya. papalia produsen susu kedelai. Papalia. Papalia. Ternyata Ya, dari kedelai itu bisa dijadikan susu ya? itu sih sebetulnya istilah doang. Tetap bukan susu yang kita bayangkan itu bernutrisi dan mengandung lemak gitu kan. Kalau itu Iya. kan lemaknya lemak dari tumbuhan nabati kita nyebutnya Iya. kan. Kalau yang susu yang asli yang lebih banyak proteinnya ini kandungannya dari hewan atau dari hewani atau mamalia itu. Mamalia itu. Gitu. Tapi pada dasarnya gini Pak, Nah. susu itu memang pasti ada lemak. Karena penghasil susu juga ada lemaknya. Iya dong. penghasil susu itu pasti mengandung lemak maksudnya. Pasti mengandung Oh, mengandung lemak. Ya kan? Entah itu mengandung lemaknya positif, Iya, entah kan? mengandung lemaknya negatif, yang penting ada lemaknya lah gitu. Lemak. Karena Nah, lemak itu kan ada dibagi dua. Oh, Lemak itu kan dibagi lemak jenuh sama tidak jenuh. Iya dong. Benar dong. Benar dong. iya, makin kesini makin saya ininya ini ya. Iya dong. Berarti kalau kita kontribusinya begini. Nah, Dari mulai menghasilkan susu, Heeh. susu itu yang bentuknya mungkin ada mengandung buah melon, Betul. terus mengandung juga ada yang nabati atau yang Hewani. Intinya coba tetap mengandung lemak, lemak pasti. tapi lemaknya tak jenuh dan lemak jenuh. Nah, ini Pak. Kalau ini saya penting nih. lemak tak jenuh saya lebih seneng, Iya. sehat, Iya. nggak jenuh saya memang. Itu dia. Ya. Jadi kalau kan yang nggak disukai orang kan lemak jenuh nih, ya kan? Ketika susu Ya. pasti berasal dari lemak, ternyata jenuh. Nah ini aneh nih, bingung kan? Gimana? Ini susu berasal dari yang berlemak kan? Iya. Ternyata yang berlemak itu jenuh. Ya kan? Berarti produsennya susu dong itu yang jenuh. Iya, yang produsen Tapi susu ini jenuh. yang butuh nggak mungkin jenuh.
Belum tentu juga, Pak. Oh gitu? Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu dia minum susu sambil makanan yang lemak berjenuh. Oh iya. Jadi dia udah nggak suka lagi tuh susu. Udah nggak lega. Apalagi susu yang mengandung lemak jenuh ya. Betul. Oh, jadi dia juga kalau saya tetap tak jenuh saya. Iya. Saya nggak pernah jenuh. Tergantung sih. Enggak. Emang Anda jenuh? Hah? Nggak jenuh kan kalau ketemu susu? Enggak juga, Nah, tergantung. Loh, kok tergantung? Tergantung. Di susu itu kita ketemu di timing apa? Ya. Dan seperti apa? Iya dong. Timingnya apa? Iya, timingnya apa? Kapan maksudnya? Timingnya kapan? Kapan? Dan situasinya kapan? Oh itu pengaruh ya? Pengaruh, Pak. Oh iya. Nah Nggak- kalau Ketika susu, misalkan susu rasa ternyata pas dicium bau ketumbar, iya. kan kita jadi jenuh. Oh iya, bau rokok. Iya, bau rokok. Iya. Apalagi sekarang susu banyak yang bau rokok. Banyak bau rokok, benar-benar. Benar. Jadi saya pernah punya temen cerita sama saya, Apa? ya kan, anaknya protes sama dia. Papa, pokoknya besok nggak boleh minum susu dede, panggilnya gitu, anaknya dipanggilnya dede. Iya. Kenapa? Kenapa tuh? Oh, karena susu mama bau rokok, katanya gitu. Protes anaknya. Benar, Udah Pak. mulai dari situ makanya susu itu bau rokok jadi nggak Iya, bagus buat kesehatan anak juga. Makanya itu, Pak, sekarang. Sekarang baiknya nih ya, yang laki-laki jangan ngerokok pas lagi nyusu. Apalagi nyusunya satu wadah sama anaknya. Enggak, di mana-mana nyusu sambil ngerokok kesundut lah, Mas. Enggak, berhenti dulu ngerokok. Tadi katanya Anda bilang nyusu sambil ngerokok. Enggak, ngerokok baru nyusu kan. Misalkan ini, rokok sedotan, nyusu. Berasap dong. Berasap. Jadi bau rokok diminum anaknya kan. Oh iya. Bau rokok. Oh iya gitu. Wow. Protes pernah dia cerita sama saya, anak gua protes, Zur. Kenapa? Gara-gara susu mamanya bau rokok, jadi dia nggak mau nyusu lagi. Itu bisa pengaruh anak itu loh, nafsu makan, gizi anak jadi terhambat loh, gara-gara bau rokok loh. Karena sekarang banyak susu rasa rokok. Susu rasa rokok. Karena rokok itu bukan berasal dari eksternal aja, ternyata. Oh internal juga ada? Ada internal. Wah gimana tuh Mas? Menarik tuh. Jadi sumber susu Sumber susu. dimasukin asap rokok. Sumber susu. Iya. Masukin asap. Dimasukin? Iya, asap rokok. Nggak kesundut tuh. Siapa? Sumber asap Sumber nih. asap. Apapun sumber asap. Iya, apapun. Dimasukin susu. Itu kan jadi berasap. Jadi berasap, jadi mengandung asap itu ya, Iya, rasa itu. dan nggak boleh Di anak kecil. Anak kecil karena mengandung asap. Karena itu nge-vape. Oh iya. Liquid rasa susu, ya kan? Anak kecil nggak boleh nge-vape. Nge-vape kan? Oh iya. Rasa susu kan? Susu, padahal fantasi. Milky. Ya. Milk. Itu fantasi rasa, Mas. Iya. Salah saya. Sabar ya guys. Salah Ini saya. lumayan panjang nih urusan susu menyusui ini. Bukan, kalau saya sekarang yang ini biarpun obrolan kita ngalor ngidul nih, tapi tetap Pak. Apa tuh? Tetap di bayangan saya adalah bahwa susu terbaik itu adalah susu dalam kemasan. Susu dalam kemasan. Iya. Dan bisa dapat dipertanggungjawabkan ya. Benar. Untuk layak kesehatannya. Iya. Apa kita boleh bilang badan POM-nya. Betul. Terus udah gitu halal haramnya. Sama satu lagi itu buat pertumbuhan anak nanti ke kemudian hari pasti udah terjamin Dan lah ya. pastikan susu dalam kemasan. Betul. Dan pastikan susu itu berasal dari kemasan yang tidak rusak. Iya dong. Bener. Anda beli susu, Iya, iya. kemasannya rusak, kan nggak boleh. Iya. Pastikan dalam keadaan kemasan yang Itu tidak rusak. padahal kata-kata pengen terakhir saya loh itu. Itu. Ada bener juga ya. Cepet ada ya kalau udah susu menyusui. Masalahnya bapak nggak ngasih tahu itu kata-kata terakhir, makanya udah pakai aja saya. Paham. Itu kan? Karena kondisi susu itu kan, karena saya baru dapat baru dapat ilmunya. Sekarang bapak tinggal mikir lagi. Ya. Kata-kata terakhir bapak apa? Saya mesti nyusu lagi. Betul. Mesti nyusu dulu sebentar. Kali aja orang gara-gara nyusu tuh pintar, Mas. Betul. Iya. Atau enggak kayak Anda kebanyakan minum susu, cepat cerdas. Wow. Spontan kan? Wah. Syukur-syukur dapat susu yang lebih baik lagi. Betul. Oke. Semoga dapat susu yang lebih baik. Baik lagi. Oke. Kata-kata terakhir Anda gimana? Waduh. Udah kacau nih omongan kita. Kata-kata terakhir saya adalah Ya. jangan pernah menyatukan kedua belah susu
dalam keadaan tertentu dan diminum satu persatu untuk menjadikan susu itu lebih bermutu. Semua alirannya dan dibelah dan tadinya disatukan terus dibelah terus jadi bersatu lagi. Iya. Nggak bagus itu ya. Untuk sesuatu yang lebih bermutu. Oke guys, Anda pikir sendiri dan Anda tolong bisa komentar Iya. setelah tayangan kita berikut ini. Dan Bapak jangan ngulangin lagi, jangan suruh ulangin lagi. Iya. Saya nggak inget tadi. Dan saya juga kata-kata terakhir saya udah ambil tuh. Apa tuh? Jadi kalau saya Iya. saya menyangkut masalah susu, Iya. usahakan menyusu atau minum susu itu pada tempat dan kondisi yang tepat. Ih, bener tuh. Ya, itu aja. Bener. Pada tempat dan kondisi yang tepat. Itu aja. Karena ketika yang tepat dan kondisi yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang mantap. mantap. Ya. Mantap. Oke. Kita akhiri saja obrolan yang tidak berfaedah kali ini. Oke. Di acara Ngobel. Ngobrolannya Ngobel.